Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 151 sampai 160. Namun saya hanya akan membaca ayat 151 dan Bapak Ibu Saudara yang menonton melihat video ini bisa membaca ayat-ayat itu secara keseluruhan. Firman Tuhan berkata, "Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar." Demikian firman Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema Tuhan dekat dengan kita, atau Tuhan itu dekat dengan kita. Saudara, hal yang patut menjadi kebanggaan bagi kita semua orang percaya adalah kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan mempedulikan kita dan selalu ada di dekat kita. Bahkan kalau kita lihat, kita tidak pernah melihat bahkan mendengar penyembahan atau agama-agama di dalam dunia ini yang menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Ini hanya bisa kita temukan di dalam kekristenan. Kekristenan atau semua orang percaya itu pasti menyebut Tuhan sebagai Bapa. Mengapa demikian? Mengapa kita berani menyatakan dan menyebut Tuhan itu sebagai Bapa? Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Jadi saudara, mengapa kita menyebut Tuhan itu adalah Bapa kita? Karena apa? Karena kita adalah anak. Maka itu kata Aba itu sebenarnya dalam bahasa Aram secara harafiah berarti Bapa atau ayah atau papa. Dan sebutan Bapa adalah gambaran suatu hubungan yang begitu dekat, begitu akrab, sebagaimana hubungan antara bapak dan anak dalam sebuah keluarga. Ini berarti bahwa ketika kita menyebut Bapa atau menyebut Tuhan sebagai Bapa, maka itu ada relasi, ada satu ikatan, ada satu hubungan yang tidak jauh tetapi dekat. Maka itu kita harus bersyukur sebagai orang percaya. Kita bersyukur bisa memanggil Tuhan adalah Bapa kita, karena Dia dekat dengan kita, karena Dia ada bersama kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia mengasihi kita, dan Dia selalu memperhatikan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka itu kalau kita lihat di dalam Mazmur, Dia adalah gembala. Dia yang menuntun, membimbing, mengarahkan ke padang rumput hijau. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menyebut Dia Bapa karena kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan Dia. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi anak Allah. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 12. Karena itulah Kristus mengajarkan juga doa Bapa kami kepada para murid dengan berkata, ketika kamu berdoa dan memanggil Dia sebagai Bapa, itu artinya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Dia jauh,
hanya sejauh doa-doa kita, tetapi Dia dekat dengan kita. Daud memahami benar bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan Maha Tahu. Maka itu kalau kita perhatikan dalam Mazmur 139 ayat 1-3, itu firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki, mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Jadi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu keinginan kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dia tahu kehidupan kita selangkah ke depan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita memiliki Tuhan yang dekat dengan kita. Matius 7 ayat 11, firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau manusia itu yang memiliki keterbatasan kasih bisa memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan, apalagi Bapa kita, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki kasih atau Maha Kasih itu, Dia pasti memberikan yang terbaik. Dan kita harus juga melihat kalau Yesus saja Dia datang merendahkan diri dan mati untuk menebus kita, tidak mungkin Dia tidak memberikan kehidupan atau memberikan kecukupan. Tubuhnya saja Dia bisa berikan, apalagi kebutuhan yang sederhana. Maka itu firman Tuhan berkata, carilah dahulu kebenaran atau kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan itu dekat. Dia juga tahu kapan harus menegur kita. Dia tahu kapan Dia memperingatkan. Dan jika perlu, Dia akan menghajar kita. Mengapa Dia menghajar kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Sebagaimana hubungan ayah dan anak. Jika anaknya salah, pasti dia akan dihukum atau diberikan pembelajaran. Maka apabila kita melakukan pelanggaran atau hidup menyimpang dari kehendaknya, kita akan diberi pelajaran, kita akan diberi peringatan. Dia akan menegur kita. Maka itu dalam Ibrani 12 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti kalau Tuhan dan kita adalah anak, dan Tuhan adalah Bapa, maka Dia lebih tahu akan segala aspek kehidupan kita. Dia akan mendidik kita sesuai dengan kehendaknya, dan Dia akan mengajari kita supaya kita lebih mengenal lagi, dan kita terus bertumbuh di dalam Dia. Karena apa? Karena Tuhan itu dekat. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6, karena Tuhan itu dekat, carilah Dia selama Ia berkenan kita temui. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu ketika ada masalah. Jangan lari kepada orang lain, tapi terlebih dahulu lari kepada Dia. Curhat dan sampaikan segala kelemahanmu, segala kebutuhanmu kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara. Amin.